Metanoia 4 bagian kedua. Kita sudah mendengar ya, pelajaran kemarin bahwa kekristenan bukan agama. Yesus lahir tidak beragama Kristen loh, ya. Yesus lahir sebagai orang Yahudi, di dunia Yahudi yang beragama Yahudi. Jadi Yahudi itu agama suku, bukan agama universal, itu agama suku. Ya. Kekristenan bukan agama sebetulnya. Yesus lahir di dalam keberagamaan Yahudi. Itu menunjukkan bahwa apa yang Yesus ajarkan bukan agama baru. Yesus tidak pernah pakai agama baru, nama Kristen, tidak. Ya. Yesus menyatakan jalan yang benar. Di dalam agama Yahudi, di dalam keberagamaan Yahudi, Yesus banyak mengkritik ya, segala sesuatu yang tidak tepat, yang tidak sesuai dengan kitab suci. Tafsirannya banyak berbeda. Berarti aplikatifnya juga banyak berbeda. Jalan kebenaran yang Yesus ajarkan ini loh yang kita ikuti. Bukan agama Yahudinya, tetapi jalan kebenarannya yang kita ikuti. Kekristenan bukan agama, tapi jalan kebenaran, yaitu pendidikan atau pemuritan yang membuat seseorang mampu berpikir benar. Bukan berpikir agamawi, tapi berpikir benar. Sesuai kehendak Allah, yaitu tidak self-center, tidak berpusat pada diri sendiri. Ajaran Yesus membuat seseorang berpikir benar, sehingga terbebas dari kemelesetan. Kemelesetan apa? Nafsu daging dan kebodohan. Bapak Ibu, ini kekristenan. Jadi jangan dianggap agama baru. Kalau di Indonesia disebut agama Kristen, ya sudahlah. Karena memang diperlukan identitas itu. Tetapi kita harus paham bahwa kekristenan bukan agama. Kekristenan adalah pola pikir yang diubah. Semakin seperti Kristus. Semakin benar jalannya. Ya. Bapak Ibu, kebenaran atau dalam bahasa aslinya itu aletheia. Dalam arti pengetahuan yang benar. Kalau dikaiosune itu perbuatan yang benar. Kalau aletheia pengetahuan yang benar. Cara berpikir yang benar. Yesus menyatakan dirinya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Itu aletheia. Yesus adalah pengetahuan yang benar. Yesus mengajarkan cara berpikir yang benar. Ini akan membebaskan kita dari belenggu pola pikir dunia, yaitu yang berpusat pada diri sendiri. Cara hidup yang berpusat pada diri sendiri, ini membinasakan. Sebaliknya cara hidup yang berpusat pada Allah dengan cara mengasihi sesama manusia, itu yang memperoleh hidup. Haleluya, paham ya? Jadi hidup berpusat pada diri sendiri itu membinasakan. Hidup berpusat pada Allah dengan mengasihi sesama, itu memperoleh hidup. Itu yang menyelamatkan. Kita baca yuk, Yohanes 8, ayat 31 sampai 32. Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memperdekakan kamu. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, mengerti firman-Ku, mengerti firman-Nya Yesus, kamu benar-benar murid-Ku, kamu belajar dari Aku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bapak Ibu, kalau kita belajar firman-Nya Yesus, kita benar-benar murid Yesus, kamu akan mengerti kebenaran yang diajarkannya. Dan kebenaran yang diajarkan Yesus itu memerdekakan kita.
Memerdekakan kita dari apa? Dari belenggu kemelesetan, belenggu hawa nafsu, belenggu kebodohan. Namanya pemuritan itu mencerdaskan murid, betul enggak? Lawan katanya kebodohan. Jadi tujuan Tuhan memuridkan supaya murid-muridnya tidak bodoh. Benar enggak? Bapak Ibu, kebodohan itu musuh kebenaran. Orang tidak akan pernah benar kalau selama orang itu tidak pernah belajar. Orang tidak akan pernah jadi benar selama orang itu bodoh. Dia tidak mengerti yang benar mana, yang salah mana. Pola pikirnya cupet. Pola pikir cupet ini loh yang sedang diperangi Tuhan. Pola pikir cupet seperti apa Pak? Agama. Halal haram, makan babi haram. Dasarnya makan babi haram apa? Bodoh, kotor katanya, tidak sehat. Tidak ada ayatnya, tidak pernah dijelaskan seperti itu. Orang sangat benci kepada orang yang makan babi. Lebih benci orang makan babi daripada orang korupsi. Loh, makan babi loh tidak merugikan orang. Korupsi itu merugikan orang. Tapi nggak dibenci selama seagama. Ini loh bodoh. Makan babi dibenci meskipun tidak merugikan orang lain, betul enggak? Makan babi makan mulut-mulutnya sendiri, perut-perutnya sendiri, sakit perut, keluar sendiri, betul enggak? Enggak pernah merugikan orang. Tapi kenyataannya orang beragama lebih benci sama orang makan babi daripada korupsi. Fakta enggak? Ini kebodohan. Orang enggak mengenal Yesus, bodohnya seperti itu. Ini benar. Anti sama orang makan babi. Korupsi jalan terus. Selingkuh jalan terus. Cabul jalan terus toh, banyak pejabat gitu. Tapi begitu kena babi, mereka takut dan gentar. Loh kenapa? Padahal babi enggak merugikan orang lain. Pola pikir seperti ini loh yang enggak benar. Ngertinya cuma halal, haram. Tapi enggak ngerti tujuannya, enggak ngerti motivasinya, enggak ngerti konteksnya. Halo? Pola pikir yang enggak ngerti konteks, yang enggak ngerti motif, seperti ini loh yang harus dibabat. Orang melihat sesuatu hal itu harus utuh. Jangan dari satu sisi saja. Kamu benci sama orang makan babi, lah dia kan tidak seagama dengan kamu. Betul enggak? Lah kamu kok nuntut orang lain kamu kok benci sama orang itu? Kamu kok mengkritisi orang itu enggak seagama? Lah kamu ngapain benci? Ngerti maksudnya? Seagama tidak, sesuku tidak. Dia makan babi, babinya sendiri. Loh kok dibenci? Ini loh nafsu kebencian yang tidak disadari kaum beragama. Agama apapun. Ini masalahnya contohnya babi. Halo. Pikirannya cupet. Ini yang membuat bangsa ini tidak maju-maju. Pola pikir agamawi, bukan pola pikir yang benar. Begitu kena pola pikir agamawi, langsung terkotak-kotak, langsung. Selama bangsa ini berpikir seperti itu, ancaman nomor 1, perpecahan, itu pasti. Oke, saya nggak lanjut itu. Ya, saya mau cuma mengatakan bahwa Tuhan hadir menyatakan kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran berpikir. Karena satu kesalahan Adam, jiwa manusia jatuh. Ya, karena satu kesalahan Adam, jiwa manusia jatuh. Tidak mampu menguasai dagingnya. Daging dengan nafsunya menguasai jiwa. Bingung. Pada saat Hawa melihat buah itu, sedap dan nyaman. Dia melihat buah itu sedap dan nyaman untuk dinikmati. Dagingnya tergoda,
Nafsunya yang jalan. Ini berarti manusia tidak mampu menguasai dagingnya karena pada akhirnya dia metik buah itu. Tetapi dagingnya yang menguasai jiwanya. Beda ya, jiwa menguasai daging dan daging menguasai jiwa itu berbeda. Jiwa menguasai daging pada saat Tuhan ngomong, jangan kau ambil buah itu, jangan kau makan. Ini kan ngerti toh. Begitu pengertian ini mengerti dan dia tidak ngambil, taat pada Allah, itu berarti jiwa menguasai daging. Tetapi pada saat dia kepingin dan tidak tahan untuk mengambil dan benar-benar ambil dan makan, ini daging menguasai jiwa. Jiwanya kalah sama daging. Ini loh seharusnya yang sedang diperjuangkan Yesus agar manusia yang mengikuti jejaknya itu menang. Ngapain capek-capek disalib kalau bisa mancing di Danau Galilea? Bener enggak? Halo? Pernah enggak terpikir? Ngapain capek-capek, sakit-sakit, mati disalib? Di Danau Galilea dia enak-enak bisa mancing. Dagingnya nyaman, enggak sakit. Kenapa harus milih mati disalib menebus manusia? Ini loh yang namanya jiwa menguasai daging. Pikiran, perasaan, dan kehendak yang benar menguasai dagingnya. Dia naik ke salib demi manusia selamat. Dia meninggalkan kenyamanan dagingnya. Di mana dia sebetulnya di Galilea bisa santai. Rumahnya Yesus itu di tepi pantai Danau Galilea. Danau Genesaret. Bangun tidur, ngopi, mancing, bisa kok. Ngapain capek-capek keliling? Ngapain capek-capek mati disalib? Sakit lagi. Pola pikirnya, cara hidupnya ini loh, membalik kodrat manusia. Supaya manusia punya contoh bagaimana hidup dikuasai dengan firman. Hidup dikuasai dengan jiwa yang dipenuhi firman. Sebetulnya itu Bapak Ibu. Jadi meskipun kita Kristen, selama kita tuh kalah sama daging kita terus, kita ini sebetulnya belum mengikuti jejaknya. Dalam neuroscience, ilmu otak, ya, yang berkembang 100-200 tahun terakhir, otak limbik atau otak purba terkait dengan naluri manusia. Terkait dengan naluri manusia. Naluri manusia ini selalu ingin hidup nyaman dan terhindar dari celaka. Selalu seperti itu. Itu naluri manusia, naluri hewan itu seperti itu. Saat itu Bapak Ibu, ya, prefrontal cortex belum berkembang. Saat itu Bapak Ibu, manusia masih dipimpin oleh otak limbiknya. Otak limbik ini otak yang terkait dengan emosi. Ribuan tahun, ratusan ribu tahun manusia itu dipimpin sama otak limbiknya. Memang enggak pasti salah gitu ya. Tetapi banyak kesalahan hanya karena main perasaan, enggak mikir. Perasaanku lapar, ya makan. Gak mikir itu makanan punya tetangganya. Begitu. Cewek itu cantik. Langsung direbut. Berzina. Padahal itu milik tetangganya. Main perasaan. Aku cinta kok. Masa salah aku jatuh cinta. Tak ambil, tak bunuh suaminya. Begitu. Itu akibat main perasaan. Bukan saya anti sama perasaan, tapi perasaan kalau membimbing manusia dan logikanya tidak pakai, logikanya nggak dipakai, ini dosa jalan terus. Aku jatuh cinta sama istri tetangga, maksud enggak boleh. Oh, aku enggak minta. Betul kan? Perasaan itu kan gitu. Kalau otaknya dipakai,
Enggak boleh, itu punya orang lain. Itu bukan hakmu. Ada remnya kalau pakai otak. Kalau pakai pikiran maksudnya. Tapi kalau main perasaan, ya akhirnya jalan-jalan sembunyi-sembunyi. Halo. Cara berpikir ribuan tahun itu seperti itu. Bapak Ibu saat itu belum mengenal kebenaran. Manusia cenderung berbuat dosa karena terbelenggu dengan cara hidup nenek moyang. Cara hidup nenek moyang itu yang mana? Yang ngikutin perasaan ini. Ngikutin emosi ini. Senggol titik, bacok. Itu mengikuti perasaan. Kalau pakai logikanya, senggol titik. Oh enggak sengaja, dia mungkin buru-buru. Ya sudahlah, itu pakai pikiran. Ngerti bedanya ya? Main perasaan, senggol titik. Kurang ajar, tantang aku. Bacok. Rusak. Dulu itu seperti itu. Oh negara itu makmur. Serbu, rebut sumber daya alamnya, rebut perempuan-perempuannya, rebut kerajaannya. Begitu. Itu cara hidup nenek moyang. Dulu saya bingung cara hidup nenek moyang itu yang mana yang salah. Ternyata ini umum. Semua manusia di semua bangsa seperti itu cara hidup nenek moyang. Kita baca yuk, 1 Petrus 1 ayat 18. 1 Petrus 1 ayat 18, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Kamu ditebus dari cara hidup yang sia-sia, cara hidup nenek moyang. Dengan apa? Dengan darah. Darah Yesus itu simbol rela berkorban, simbol pengorbanan. Kamu telah ditebus dengan dari cara hidup yang salah. Dengan apa? Cara hidup yang benar. Cara hidup yang benar itu cara hidup yang mau berkorban. Bukan cara hidup nenek moyang yang selalu bawa korban. Itu maksudnya. Bunuh suaminya, rebut istrinya, bunuh hartanya, ambil ya, bunuh orangnya, ambil hartanya. Ini bawa korban, ini cara hidup nenek moyang, itu seperti itu. Enggak seperti sekarang Bapak Ibu. Beda, zaman dulu tuh seperti itu. Cara berbangsa dan bernegara sekarang sudah lebih baik. Tetapi bukan berarti cara hidup kita sudah lebih baik. Kadang-kadang kan masih kita mateni pangan tonggore. Betul enggak? Sikut-sikutan, jegal-jegalan dalam berbisnis. Sama aja sebetulnya. Itu cara hidup nenek moyang. Secara antropologi budaya manusia sejak semula ya, secara antropologi budaya manusia sejak semula memiliki naluri bertahan hidup dengan bernafsu mengumpulkan harta. Dan cara bodoh dalam mempertahankan diri membuat manusia menjadi self-center, egois, tidak punya empati dan maunya dominan. Ini antropologi budaya, dipelajari. Makanya firman Tuhan yang benar-benar firman Tuhan, itu sebetulnya tidak mungkin tabrakan dengan ilmu pengetahuan. Kebenaran itu pasti sesuai dengan fakta. Pasti. Cara hidup nenek moyang selalu mengumpulkan harta. Betul enggak? Manusia merasa aman, tenang, terjamin hidupnya jika memiliki banyak harta. Itulah yang dikejar. Di gudangnya sudah sedikit bahan makanan, dia cari. Kalau perlu pakai cara-cara yang tidak benar. Dia ingin tenang hidupnya.
Zaman seperti itu begitu Bapak Ibu. Ada satu suku, hidup bersama, gudang makanannya tinggal sedikit. Begitu ada rombongan musafir lewat dengan bawa banyak barang, langsung dibegal. Langsung dibegal, dibunuh, hartanya diambil, cewek-ceweknya direbut. Itu cara hidup nenek moyang. Itu yang terjadi saat itu. Anda tidak mengerti ini karena Anda kurang membaca. Tetapi kenyataannya dulu seperti itu. Kita baca yuk. Lukas 12 ayat 19. Lukas 12 ayat 19. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Ini loh jiwa manusia yang sesat. Ngumpulin banyak barang. Ngumpulin di gudang banyak barang. Beda enggak sama sekarang? Sama. Bedanya cuma saat itu ngumpulin di gudang. Kalau sekarang kan ngumpulin di rekening. Tenanglah jiwaku karena depositoku banyak. Pikiran perasaan manusia tertuju pada banyak harta, banyak materi, banyak duit, baru merasa aman. Hanya orang yang mencari kebenaran yang bisa merasakan, iya diriku ini masih begini. Itu hanya orang yang mengerti kebenaran dan mau terus mencari kebenaran. Jika tidak mau mencari kebenaran, tidak ngerasa. Dia anggap wajar karena memang begitulah dunia. Ajaran Yesus ini kan menantang ajaran dunia. Ajaran Yesus ini kan paradok dengan apa yang diajarkan dunia. Bertentangan. Kalau orang nggak mengerti kebenaran ini, orang dunia umumnya tidak merasa itu salah, itu baik-baik saja. Dan bagi mereka itu berhikmat. Ngumpulin banyak barang demi masa tuanya, itu berhikmat. Tapi bagi Yesus, kamu sesat. Dengan kamu ngumpulin banyak barang, kamu nggak berpikir orang lain. Seharusnya kamu bisa jadi berkat buat orang lain, kamu nggak mikir. Kamu hanya mikirkan dirimu, anakmu, cucumu, terjamin. Kamu tidak bisa jadi berkat. Kamu nggak bisa berkorban. Dan kamu nggak akan punya kehidupan kekal. Karena kamu mempertahankan nyawamu. Itu. Halo? Pengorbanan Yesus Bapak Ibu, membalik pola pikir purba yang self-center dengan cara hidupnya, di mana jiwa yang menguasai dirinya, ya, di mana jiwa yang dikuasai firman akan mengalahkan keinginan daging. Orang yang punya firman dan firman itu menguasai pikiran, perasaan dan kehendaknya, orang itulah yang bisa mengalahkan keinginan daging. Kalau tidak punya, tidak bisa. Ngerti sedikit-dikit, tidak bisa. Kebenaran itu harus utuh dan dihayati, dihidupi, baru dagingnya bisa menang. Dan itu pun tidak mudah. Pergumulan Bapak Ibu. Halo, itu pergumulan. Saya punya tabungan 10 juta. Aku lihat kebutuhan orang lain. Mau kasih enggak? Padahal 10 juta ini sebetulnya bukan hal mewah. Sewaktu-waktu aku juga butuh. Kasih enggak? Sakit daging mau ngasih itu. Ini loh yang dilawan. Hidup jadi berkat ini loh yang membuat kita bisa memperoleh hidup kita kembali. Seperti Yesus memberikan hidupnya, Allah mengembalikan hidupnya. 3 hari kamu bangkit. Itu. Selama orang nggak bisa mau berkorban, tidak bisa menyalipkan dagingnya, tidak mau mengorbankan dirinya, hidupnya, tidak akan mendapatkan hidup kekal. Kan firmannya jelas. Jadi Yesus bangkit itu tidak mistis. Tiba-tiba
Tiba-tiba Allah di surga, oh wayani bangkit toh. Enggak loh. Kebangkitan Yesus itu karena melihat hidupnya dipersembahkan kepada Allah untuk orang lain. Semakin mengerti firman yang benar, semakin tidak oportunis Bapak Ibu. Semakin mengerti firman Tuhan, semakin tidak pragmatis. Ya. Oportunis itu selalu ambil keuntungan. Kalau pragmatis itu selalu berfokus pada hal-hal jasmani, itu pragmatis. Semakin mengerti dosa yang harus ditinggalkan, semakin mengerti firman, semakin tidak oportunis, tidak pragmatis, dan semakin mengerti dosa apa yang harus ditinggalkan. Itulah pentingnya belajar firman. Bukan buat gagah-gagahan berdebat, bukan. Belajar firman itu Bapak Ibu, itu buat modal kita berdoa. Kalau kita berdoa tidak punya modal firman, kita mau doa apa? Ujung-ujungnya pasti doa minta-minta. Kalau kita mengerti firman, kita masuk dalam jam-jam doa, kita mengerti, Bapa apa yang harus aku ubah. Nanti Tuhan ingatkan, Roh Kudus ingatkan, ini loh tidak beres, ini loh kemelesetan, ini loh liciknya hatimu. Ketemu semua. Pengetahuan yang benar diperlukan Bapak Ibu untuk memperoleh keselamatan jiwa. Ya, keselamatan jiwa, keselamatan pikiran, perasaan, dan kehendak. Ini perlu pengetahuan yang benar. Ajaran Yesus tentang kasih, ya, berarti tidak mengambil keuntungan diri sendiri. Kasih itu tidak mengambil keuntungan, betul ya? Jadi ajaran kasih Yesus yang berarti tidak mengambil keuntungan diri sendiri, inilah yang menghidupkan. Bapak Ibu, kenapa Tuhan Yesus menekankan kasih? Supaya setiap orang, supaya setiap kita tidak mengambil untung sendiri. Selalu berpikir untung buat orang lain juga. Selalu berpikir buat kepentingan orang lain juga. Itu yang namanya berkorban. Jika Yesus menyatakan dirinya jalan kebenaran dan hidup, maka seharusnya kita mengikuti jalannya. Kita mengikuti kebenaran berpikirnya. Kita mengikuti gaya hidupnya. Kan begitu seharusnya. Kita lakukan enggak? Bapak Ibu, kebangkitan Yesus adalah bukti dia benar. Kebangkitan Yesus adalah bukti jalan hidupnya benar. Pola pikirnya benar. Gaya hidupnya benar. Amin. Ya diikuti toh. Bagaimana Yesus hidup? Jalan hidupnya jauh dari materialisme, jauh dari hedonisme. Yesus rela hidup sederhana untuk jadi berkat, untuk berbagi. Mati berkorban buat sesama. Ini loh jalan hidupnya. Kebenaran berpikirnya selalu menyenangkan Bapa dengan mengasihi sesama. Dia tahu semua manusia termasuk musuh-musuhnya itu ciptaan Allah yang sama. Maka dia harus mengasihi mereka semua. Itu. Pola pikirnya benar. Karena Allah itu esa, karena Allah itu satu. Dia wajib mengasihi semua manusia. Karena semua manusia ciptaan Tuhan. Enggak perlu dibedakan Yahudi non-Yahudi. Kalau orang Yahudi saat itu kan membedakan. Mana Yahudi, mana Samaria. Mana Goyim. Mereka merasa eksklusif sebagai anak Allah. Pola pikir Yesus tidak begitu. Jadi kalau orang Kristen masih membeda-bedakan suku, ras, agama, ini masalah. Mau menolong sesama karena enggak seagama, enggak jadi. Ini masih meleset Bapak Ibu. Dia juga ciptaan Tuhan. Amin. Gaya hidup Yesus Bapak Ibu adalah gaya hidup musafir.
Dia tidak fokus pada hunian tetap di bumi. Dia fokus pada kerajaan Allah di sorga. Tidak ada yang membuat dirinya terikat di bumi. Tidak ada yang membuat dirinya terikat di bumi. Tidak ada. Ya. Rumah tidak, istana tidak. Tidak ada yang membuat dirinya terikat di bumi. Yesus mengerti konteks hidupnya sebagai utusan. Dia hanya diutus untuk memberitakan kebenaran. Hidup yang benar nanti di LB3. Dia diutus untuk memberitakan kebenaran. Supaya manusia juga fokusnya ke LB3. Bukan di bumi. Bumi sudah dikutuk. Gak usah terikat di bumi. Bumi sudah terkutuk. Suatu saat akan dihancurkan oleh api. Fokusmu ke atas. Ke sorga saja, ke langit baru, bumi baru. Ini kan pola hidup, pola pikir yang benar. Tidak semua orang ngerti ini. Bahkan kebanyakan orang Kristen mendirikan kerajaannya di bumi. Halo, termasuk gereja-gereja. Mempersembahkan ribuan gereja untuk Tuhan. Di mana? Di bumi. Loh, gak ada urusan, besok bumi jadi lautan api. Jika kita yakin Yesus adalah kebenaran, maka seharusnya hidup kita sesuai kebenaran itu. Jika kita tahu kekristenan bukan agama, maka kita ikuti kekristenan yang benar. Yaitu mau dimuridkan, mau dididik, sehingga kita mampu berpikir benar. Sehingga kita mampu tidak egois, nuruti self-center kita. Sehingga kita punya empati, terbebas dari kemelesetan hawa nafsu dan kebodohan. Kalau percaya Yesus benar. Tapi masalahnya banyak yang tidak percaya. Halo. Di pikiran secara kognitif Anda percaya. Tapi di kehidupan Anda membuktikan tidak percaya karena Anda tidak mengikuti. Mengikuti Pak, saya masih usaha, puji Tuhan. Memang tidak mudah. Dan teruslah berjuang. Memang berat Bapak Ibu. Jalan salib itu bukan jalan-jalan rekreasi. Jalan salib itu perjuangan. Kita harus belajar firman Tuhan dan merenungkan sungguh-sungguh. Sehingga mengerti, menyadari apa hawa nafsu yang seringkali kita abaikan. Jangan dipikir kita ini sudah Kristen bebas dari hawa nafsu. Masih banyak. Bahkan masih banyak yang belum kita pahami. Karena tidak kepikir. Karena mikir aja tidak mau. Pasti manusia pada umumnya lebih baik mikirin cuan daripada mikirin dosa apa. Benar enggak? Jujur aja. Banyak orang termasuk Kristen lebih mikirin cuan daripada mikirin Tuhan apa yang masih enggak benar dalam hidup saya. Halo. Kalau Anda masih lebih banyak mikirin cuan, Anda belum mengerjakan keselamatan loh. Mengerjakan keselamatan itu sesuatu yang aktif, dipikir, direnungkan, dan diperjuangkan. Itu mengerjakan keselamatan. Seringkali kita anggap hawa nafsu yang kita miliki wajar-wajar saja. Wajar manusia masih punya dosa. Loh memang manusia punya dosa, tapi kamu kerjakan enggak keselamatanmu? Kamu pikirkan enggak kemelesetanmu? Kalau enggak pernah diperkarakan, merasa sudah baik, ya kita enggak akan pernah benar-benar selamat. Cara hidup Tuhan yang benar itu, menutup kita jatuh ke berbagai macam pencobaan. Kalau kita pelajari ya cara hidup Yesus yang menjauh dari materi, yang menjauh dari kekuasaan, itulah cara hidup yang menyelamatkan kita dari kemelesetan. Yesus ditawari harta, tidak mau. Yesus ditawari kuasa, tidak mau. Yesus, aku mau ikut engkau, aku tidak punya rumah loh, mau ikut. Fokusku bukan cari rumah, ayo.
Tapi cara itulah yang membuat manusia selamat dari kemelesetan jiwanya. Rela hidup sederhana. Ya. Rela hidup sederhana. Yesus rela hidup sederhana. Berbeda dengan ingin hidup miskin. Beda ya. Yesus rela hidup sederhana. Berbeda dengan ingin hidup miskin. Tapi bukan pula jadi ingin kaya. Beda. Yesus rela hidup sederhana. Ini berbeda dengan ingin hidup miskin. Wis miskin aja gak apa-apa. Beda loh. Tapi beda juga dengan ingin kaya. Itu beda. Ingin hidup miskin, itu orang putus asa, hopeless. Orang ingin hidup miskin itu orang putus asa yang tidak punya semangat hidup. Bukan itu maksudnya. Tapi Yesus juga tidak kepingin kaya, di mana dia menumpuk harta demi kepentingannya. Tidak. Dia rela jadi miskin, karena berkat yang dia terima selalu dia bagikan buat orang lain. Jadi kerja ya kerja saja, rajin-rajin, cerdas-cerdas, kerja maksimal-maksimal. Untung yang kita terima, rezeki yang kita peroleh, berkat yang kita terima, kita harus pintar-pintar membagikan. Kebutuhanku apa? Kebutuhan orang lain apa? Hidup selalu jadi berkat. Tidak memberkati dirinya terus. Bagi dia secukupnya, ada makanan, pakaian cukup, yang lain buat orang lain. Cara hidup itu loh yang menyelamatkan Bapak Ibu. Nafsu, cinta uang, ini seringkali Bapak Ibu bersembunyi di balik kata, orang Kristen harus jadi kaya supaya jadi berkat. Itu omong kosong, itu tidak benar. Orang Kristen jadi kaya nggak masalah, nggak kaya juga nggak masalah, karena jadi berkat tidak harus kaya. Yesus murid-muridnya nggak pernah kaya, tapi dia jadi berkat. Amin. Kalau dalam bekerja kita diberkati, puji Tuhan, kita bisa jadi berkat. Tapi dalam bekerja maksimal, ternyata untung kita tipis. Untung kita sedikit, jangan berkecil hati. Kita tetap bisa jadi berkat dengan apa yang kita miliki. Pemikiran kita, waktu kita, tenaga kita, perhatian kita, itu jadi berkat. Gak harus uang. Halo? Dulu saya merasa tertuduh, aku gak bisa jadi berkat, gak punya duit. Saya ditegur Tuhan. Kamu belajar, Fit. Kamu memberitakan kebenaran, itu berkat buat mereka. Perkara mereka mau terima berkat itu, enggak, itu urusan mereka kan. Yang penting apa yang kamu pelajari, apa yang kamu sampaikan, itu berkat buat mereka. Itu berkat kekal buat mereka. Gak akan bisa direbut. Kenapa? Itu masuk ke otak, masuk ke batin. Perkara diterima atau tidak itu terserah, itu nomor 2, itu urusan lain. Yang penting kamu bisa jadi berkat meskipun kamu tidak punya uang. Jadi jangan bersembunyi jadi jangan bersembunyi di kalimat orang Kristen harus jadi kaya untuk jadi berkat. Itu omong kosong pendeta. Kenapa? Supaya persembahannya besar. Itu kelicikan hati pendeta Bapak Ibu. Sekali lagi, saya bukan anti berkat ya. Karena Tuhan itu adalah sumber berkat. Kita tidak anti berkat. Kita tetap rajin, kerja keras, sebab manusia butuh hidup layak. Tapi bedakan dengan cinta uang. Di mana semangatnya mengumpulkan, bukan membagi. Semangatnya hanya untukku, bukan buat orang lain. Ini beda loh. Keinginan kaya membuat kita jatuh dalam berbagai dosa. Yang membuat kita berdosa apa? Ya ini, nafsu ini loh. Yang dianggap wajar oleh orang dunia ini loh. Baca yuk, Markus 4 ayat 19.
Markus 4 ayat 19. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ya, firman yang kita terima, firman yang benar yang kita terima tidak akan pernah berbuah jika masih tertipu dengan keinginan-keinginan dunia. Jika masih kepingin kaya, tidak bisa bertumbuh, terhimpit. Jadi untuk menerima kebenaran Bapak Ibu harus melepaskan keinginan daging. Bapak Ibu harus melepaskan segala milik. Itu yang Tuhan ajarkan. Baru bisa dididik sama Tuhan. Kita baca yuk, 1 Timotius 6 ayat 9. 1 Timotius 6 ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ya, keinginan kaya, keinginan mengumpulkan. Tenanglah hai jiwaku. Ini loh yang membuat orang jatuh dalam dosa. Kaya tidak ada masalah kalau kita tidak ingin kaya. Selama kita diberkati karena kita kerja keras, terima. Tapi fokus kita bukan mengumpulkan, tetapi bagaimana kerjaku itu bisa jadi berkat buat orang lain. Bukan dikumpulkan terus, sampai pada akhirnya ngat menghabiskan. Itu yang Tuhan maksud. Ngumpulin terus, suatu saat kamu mati, kamu gak bawa itu. Sia-sia kan, fana kan. Tidak sia-sia Pak, kan buat anak cucu saya. Anak cucu kita Bapak Ibu jika tidak diajari kerja keras, hanya terima waris, itu jadi bejat. Itu nggak akan pernah benar. Dia nggak akan pernah bisa kerja keras. Malah jadi anak manja yang berharap warisan. Nggak benar Bapak Ibu. Malah jadi kutuk. Bapak Ibu, kebenaran yang sesungguhnya memerdekakan. Memerdekakan kita dari hawa nafsu. Memerdekakan kita dari kebodohan. Ya. Kebenaran yang sesungguhnya memerdekakan. Memerdekakan dari pola pikir agamawi. Pola pikir purba yang ngertinya cuma halal haram. Bapak Ibu, kebenaran itu berarti mampu berpikir logis, lurus dari segala aspek. Itu kebenaran. Contoh ya, contoh pola pikir yang tidak benar adalah teologi kemakmuran. Teologi kemakmuran itu asli dari setan. Karena Tuhan tidak pernah mengajarkan seperti ini. Lawan katanya Tuhan kan setan, itu pasti kan. Teologi kemakmuran. Mereka berpikir hanya karena miskin seseorang dianggap malas, bodoh, atau dianggap kena kutuk. Betul? Halo? Kita dulu semua di gereja kemakmuran kan? Halo? Mungkin ada yang enggak di Katolik soalnya. Tapi kebanyakan kita dari gereja karismatik kebanyakan kemakmuran. Kalau kamu miskin terus, kamu didoakan pelepasan kutuk terus. Betul enggak? Kalau kita miskin dianggap kena kutuk. Sehingga setiap saat ditawari doa pemutusan kutuk. Loh Yesus sudah mati, kutuknya sudah selesai. Masih doa pelepasan kutuk. Orang miskin dianggap kena kutuk. Padahal Bapak Ibu, enggak seperti itu. Enggak benar ini. Banyak orang rajin, cerdas. Tetapi karena jujur, dia tidak dianggap menghasilkan uang. Dia tidak bisa menghasilkan untung besar. Akhirnya orang seperti ini enggak terpakai. Benar enggak? Jadi orang miskin itu belum tentu orang yang berdosa. Bukan kena kutuk. Bisa jadi dia miskin karena jujur. Contoh seorang akunting, cerdas, jujur, kerja keras, tetapi dia jujur. Begitu bosnya suruh, kamu double book ya,
Kamu window dressing. Aku ingin untung sekian, padahal untungnya misalnya cuma 100 juta. Kamu buat untungku 500 juta. Sebagai seorang akunting yang cerdas bisa enggak? Bisa, sulapan kayak gitu gampang kok. Bener enggak? Bener, gampang. Tapi kalau dia mau jujur, maaf bos, aku enggak bisa kayak gitu. Hati nuraniku berontak. Dipakai enggak orang kayak gini? Enggak. Miskin enggak akhirnya? Miskin. Jadi orang miskin itu belum tentu karena dosa. Bisa-bisa karena dia mempertahankan integritas. Halo, itulah sesatnya teologi kemakmuran. Banyak orang cerdas, rajin. Tetapi tidak banyak yang terlahir dengan kesempatan yang sama dengan orang-orang lain. Bahkan seringkali orang rajin, cerdas, jujur, ini mengalah dari persaingan usaha. Tadi kan karyawan, sekarang pengusaha jujur. Tengah jujur pasti kaya? Oh belum tentu, malah banyak saingan. Begitu tender dibuka, ya, proyek A, proyek B, proyek C. Yang jujur ini proyek C. Hitung-hitungan proyeknya sudah paling bagus. Paling bagus. Nomor 2 paling bagus si B. Paling kalah si A, gitu ya. Paling jelek hitungannya. Meskipun hitungannya paling bagus, tapi kalau yang punya tender ngomong, kasih aku 100 juta, nanti proyek tak kasihkan kamu. Wah enggak bisa, mohon maaf, saya enggak terbiasa main suap. Kira-kira dia bisa menang tender? Enggak bisa. Jadi jangan pikir orang jujur, orang benar itu pasti kaya. Enggak, banyak orang kaya itu menjerit. Kenapa? Yang tidak adil yang tambah kaya. Benar enggak? Kita baca yuk, Mazmur 73. Mazmur 73 ayat 3 sampai 12. Mazmur 73 ayat 3 sampai 12. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkaan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya, hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik, mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Ayat 13, sia-sia sama sekali. Cukup Pak, sampai 12 ya. Dari bacaan ini Bapak Ibu, yang kaya itu orang fasik apa yang benar? Yang fasik, yang suka membual itu loh. Yang jahat itu loh yang jadi kaya. Di sebuah konten TikToknya Deddy Corbuzier, mau kaya, Anda harus culas. Mau kaya, Anda harus kejam. Itu fakta. Sekali lagi kita bukan anti kaya ya. Selama Anda kaya diberkati Tuhan karena Anda kerja jujur, silahkan. Selama Anda tidak fokus pada menumpuk, silahkan. Selama Anda fokus untuk jadi berkat, silahkan. Tapi jangan jadikan itu motivasi. Itu kesannya bujui Tuhan. Mulailah jadi berkat saat Anda tidak punya duit. Saat Anda tidak punya berkat, jadilah berkat. Itu yang benar. Bapak Ibu, kebenaran akan memerdekakan. Merdeka artinya keselamatan jiwa. Jiwa yang terbebas dari belenggu dosa. Jiwa yang bebas dari kemelesetan.
Bebas berarti mampu menentukan pilihan benar dan terbaik. Tidak terikat nafsu atau kebodohan. Itu yang sesungguhnya merdeka. Itu sesungguhnya kebenaran. Kebenaran itu akan memerdekakan kita dari nafsu dan kebodohan. Sehingga pilihan kita, keputusan kita bisa tepat dan terbaik. Bapak Ibu, kebenaran Kristen bukan sekedar kesucian hidup dalam arti batin semata. Kesucian pikiran itu seharusnya menjadi dasar bagaimana kita bertindak. Tapi bagaimana kita memiliki tindakan yang benar jika nggak pernah mikir, jika tidak pernah memperkarakan, sikap begini seharusnya bagaimana? Kalau seperti ini benar apa salah? Motifku benar apa salah? Konteksnya benar apa salah? Bukan cuma sekedar halal haram, benar salah, hitam putih. Tidak seperti itu. Itu agamawi sekali. Bapak Ibu, jika kita diizinkan Allah berlimpah berkat, berlimpah materi, tetapi kita tetap bisa hidup sederhana, itulah kebenaran. Ya. Tanpa bernafsu ingin menumpuk kekayaan, kita akan dimampukan berbagi. Ya, tanpa bernafsu ingin menumpuk kekayaan, kita akan dimampukan berbagi. Kalau sudah niatnya numpuk kekayaan, tidak mungkin kita mau berbagi. Tidak mungkin kita bisa dipimpin Allah. Niatnya kita sudah numpuk harta, tidak mungkin kita mau berbagi, dan tidak mungkin kita bisa dipimpin Allah. Tidak mungkin. Karena niatnya sudah menumpuk. Kita bisa dipimpin Allah, kita mengerti kehendak Allah kalau kita mau, aku lepas Tuhan. Selama belum ada komando, ini ada di rekeningku. Tetapi aku siap lepas. Kalau engkau arahkan, aku mau taat. Harusnya kan begitu. Itu kekristenan. Kebenaran Bapak Ibu akan menghasilkan karakter yang indah. Yesus membalik pola pikir purba yang self-center, berpusat pada diri, menjadi gaya hidup yang baik. Gaya hidup yang benar-benar bisa menjadi terang bagi sesama. Gak perlu banyak omong menginjil di pasar, di perempatan. Jadi berkat, orang akan melihat, ini Tuhannya gak akan salah. Ini Tuhannya pasti benar. Begitu. Kemerdekaan, ya, kebenaran itu akan memerdekakan kita dari pola pikir yang rusak dunia ini loh. Bila kita bisa jadi terang, itulah kemerdekaan, itulah kebenaran yang memerdekakan. Amin. Bisa dipahami ya?